Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Dr. Rahmat Tirfai Rahwarin SHMH. Kali ini kita akan membahas tentang delik sihir dalam pembaruan hukum pidana kita yang diatur dalam RUU KP, khususnya RUU KP tahun 2019. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya hargai, hari ini kita akan melihat satu perspektif dari pengaturan delik sihir atau sering kita kenal santet di dalam RUU KHP. Nah, delik ini menjadi kontroversi bahkan menjadi salah satu pasal yang ditolak di dalam demo kemarin. Sebagian juga menolak karena delik ini dianggap sulit dalam hal proses pembuktian karena berurusan dengan urusan gaib. Jadi delik santet ini di dalam masyarakat kita sudah dikenal bahkan dikenal dari berabad-abad Jadi bisa jadi mulai dari proses adanya manusia di muka bumi ini, kemudian ada ilmu baik dan ilmu jahat. Nah, disitulah kira-kira santet itu muncul bersamaan dengan ilmu jahat itu, yang dimana di situ iblis bersamaan jin penciptaan manusia. Kemudian disitulah godaan-godaan setan yang terkutuk itu berkomplotan dengan para pelaku santet atau mereka menggunakan ilmu-ilmu sihir untuk kemudian digunakan untuk melawan orang-orang yang berbuat kebaikan, bahkan yang kita kenal dalam masyarakat hukum adat terkadang ilmu-ilmu itu dipakai untuk kemudian dalam peperangan dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu yang dimiliki itu, ilmu sihir, memiliki perspektif yang berbeda-beda. Terkadang dengan perspektif bahwa ilmu itu akan dimanfaatkan untuk keburukan, ada juga dalam perspektif digunakan untuk kewibawaan, digunakan untuk kemenangan atau suatu kekuasaan. Kita tahu bahwa ilmu ini juga di zaman Nabi Musa semua agama memahami itu, bahwa Musa dengan tongkatnya melawan tukang-tukang sihir. Jadi ini tidak dilarang sihir ini dia tumbuh berkembang bersama tumbuhnya manusia. Tapi kemudian dalam hukum agama itu dilarang suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang melanggar hukum agama, bahkan dalam hukum adat juga terkait di beberapa masyarakat hukum adat itu dilarang di dalam proses masyarakat hukum adat dan berinteraksi. Bahkan sebagai masyarakat adat ilmu-ilmu gaib itu merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Bahkan ada tempat-tempat keramat dianggap tempat-tempat keramat. Nah, santet ini yang dimaksud di sini adalah sangat berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang meresahkan kehidupan bermasyarakat, yang dalam hal ini memberikan efek penyakit dan sebagainya. Mungkin di situ lebih pada itu, tapi pada intinya dia menggunakan ilmu gaib. Oleh sebab itu pembuktiannya, apakah kemudian polisi harus, penegak hukum harus memiliki ilmu gaib juga untuk bisa menangkap para pelaku kejahatan ini Nah, ini menjadi kontroversi dan banyak yang menolak untuk pasal ini tidak dirumuskan. Ini mencoba ini karena pandangan positivisme, aliran pemikiran positivisme yang menghendaki bahwa itu harus negara turut campur, harus merumuskan dalam perundang-undangan, karena itu akan memberikan kepastian hukum. Tapi apakah kemudian tepat pengaturannya? Ini akan kita kaji kita kaji lebih dalam, dan saudara juga bisa mengkritisi
sihir atau santet ini diatur di dalam RUU-KP yang tahun 2019 kemarin yang ditolak, yaitu dapat kita lihat di dalam pasal 252 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dirinya, ya, siapa saja yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, ya, berarti ini kan seseorang mendeklarasikan. Jadi unsur dari pasal ini adalah seseorang harus mendeklarasikan bahwa dia memiliki ilmu gaib, ya. Terus memberitahukan, ya. Jadi dia mempunyai kekuatan, menyatakan dirinya memiliki kekuatan, terus memberitahukan, memberikan harapan, terus menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, ya. Jadi ini tukang sihir yang misalnya, ya, saudara-saudara, ada yang di situ patah hati, ya, cinta, istilahnya cinta ditolak dukun bertindak. Nah, ini, ya, ada yang cintanya ditolak, terus kemudian ada yang datang menawarkan, sudahlah kamu ditolak, sudah kita santet saja. Nah, orang-orang begini yang kemudian dimaksud dalam pasal ini, ya. Jadi setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, nah, terus memberitahukan, memberikan harapan atau menawarkan atau memberikan bantuan jasa, ya, kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian atau penderitaan mental atau fisik, ya, ini, ya. Jadi buat orang untuk sakit, ya, buat orang untuk seumur hidup tidak pernah menikah lagi karena cintanya ditolak, ya. Karena ada dalam masyarakat begitu, ya. Seperti itu. Terus kemudian tidak dapat menjadikan orang tersebut meninggal, ya, adanya kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang, nah, menjadi cacat, ya. Jadi dari perbuatan itu, ya, bisa, ya, salah satunya baik fisiknya, menderita mental atau fisik, atau kematian, ya, sekaligus, atau kemudian juga dapat memberikan perbuatan tersebut dapat memberikan hanya penyakit, misalnya flu yang tidak pernah berhenti, ya. Nah, para pelaku seperti inilah yang kemudian dimaksud dalam pasal ini untuk dapat dipidana, ya. Nah, ini jadi permasalahannya. Apakah kemudian kita dapat membuktikan bahwa seseorang sakit itu karena santet, ya? Ya, karena biasanya kalau orang yang sakit begitu dalam masyarakat kita, selain ke dokter tidak dapat, dia cari alternatif lainnya, cari orang pintar, istilahnya orang pintar, ya, orang yang memiliki ilmu juga yang dapat untuk menyembuhkan, ya, atau ke para kiai, atau istilah dalam Islam, ya, diruqyah, ya, keluarkan jinnya, orang-orang yang memiliki ilmu gaib, ya. Nah, itu dalam hukum agama, hukum adat itu ada solusi-solusinya. Jadi sebenarnya kemudian pasal ini tidak perlu diatur, ya, karena ada solusi hukum agama dan ada solusi hukum adat, ya, untuk menyelesaikan perbuatan. Dan selama ini sebenarnya, ya, walaupun meresahkan, tapi ada solusi untuk diatasi, ya. Nah, jadi ini menguji, ya, kalau untuk orang beragama, menguji keimanan seseorang, ya, baik Islam Kristen, seberapa jauh, seberapa dekat dia dengan Tuhannya, ya, seberapa besar kekuatan keyakinan dia terhadap yang menciptakannya, ya. Kalau dia takut terhadap, kalau dia meyakini bahwa tukang santet itu bisa mencabut nyawanya, ya, seberapa besar kekuatan keimanan dia itu, ya. Jadi harus yakin bahwa semua kematian itu atas kehendak Tuhan yang menciptakan makhluk, ya, semua makhluk. Nah, ini harus dipahami seperti itu. Nah, tapi memang faktanya dalam masyarakat kita, ya, ada yang sakit dan tidak bisa apa-apa, ya. Nah, dan kemudian sebenarnya banyak, ya, banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu untuk berobat, ya, banyak juga, dan itu gratis, ya. Banyak orang yang memiliki ilmu yang mereka berikan juga secara gratis karena mereka berpikir untuk beramal, ya. Atau kemudian ada aplikasi-aplikasi yang kemudian, ya, murotal, ya, istilahnya,
yang kita dengar itu juga dapat mengusir ilmu-ilmu gaib. Santet-santet ya. Nah ini, jadi perbuatan-perbuatan tersebut yang orang yang melakukan tadi mengakibatkan terjadinya penyakit dan sebagainya, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, ya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ya. Jadi di sini hukum pidana ini sudah memberikan, ya, ini istilahnya dilakukan kebijakan kriminalisasi. Jadi dalam pemburuan hukum pidana itu ada kebijakan dekriminalisasi. Nah, ini kebijakan kriminalisasi karena sebelumnya santet ini bukan tindak pidana, ya. Sebelumnya santet ini bukan tindak pidana, tapi kemudian diatur, ya. Andaikan RUU ini kemudian disahkan, ya, maka dia kemudian menjadi tindak pidana. Ini disebut dengan kebijakan kriminalisasi. Suatu perbuatan yang sebelumnya bukan tindak pidana, dia menjadi tindak pidana, walaupun perbuatan itu adalah perbuatan tercela atau merupakan kejahatan dalam pengertian umum, yaitu di dalam masyarakat perbuatan itu perbuatan yang tercela. Tapi karena hukum pidana kita belum mengaturnya, maka perbuatan itu bukan perbuatan tindak pidana, ya. Nah, karena ini terkait kenapa santet belum merupakan tindak pidana, makanya bagi ya yang sekarang cinta ditolak dukun bertindak, itu masih berlaku sebelum RUU-KHP ini, ya, bisa ya membuat seseorang untuk kemudian, ya, jatuh cinta kepada Anda atau kemudian, ya, tidak mendapat jodoh lagi dan sebagainya. Nah ini kemudian kalau sekarang, nah ini tinggal pembuktiannya ini yang bagaimana, apakah kemudian dia kayak orang pintar setelah dia berobat dikatakan si A yang santet, apakah kemudian dia serta-merta akan diproses, ya, bagaimana cara pembuktiannya. Nah ini yang kemudian, ya, tidak jelas, ya, akan menjadi multitafsir, ya, akan menjadi subjektif penegak hukum semaunya dia, ya. Jadi memang pasal ini sebenarnya pasal yang tidak perlu harus diatur dalam KUHP, ya. Tapi kemudian untuk semangat bahwa ini semangat Indonesia, soalnya Indonesia ini kalau pasal ini atur maka Indonesia banget begitu, ya. Padahal tidak, ya, soalnya bahasa Indonesia kalau tidak pakai santet berarti bukan Indonesia. Nah ini yang paradigma yang keliru sebenarnya. Jadi pasal ini harus, kalau pandangan saya itu pasal yang tidak perlu, ya. Kenapa tidak perlu nanti saya jelaskan, ya. Jadi santet ini bukan tindak pidana untuk saat ini karena berkaitan dengan pasal 1, ya, asas legalitas material, ya, asas legalitas formil, ya, yang diatur sekarang asas legalitas formil. Nah, asas legalitas formil ini yang di pasal 1 disebutkan tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, ya, kecuali sudah ada peraturan yang mengaturnya, ya. Jadi kalau peraturan pidana belum mengatur, ya, tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan atau aturan pidana dalam perundang-undangan ini belum ada, maka dia bukan merupakan tindak pidana, ya. Jadi kalau sudah diatur baru tindak pidana. Oleh sebab itu kalau RUU-KHP ini disahkan, maka dia akan menjadi tindak pidana, ya. Dia menjadi nullum delictum nulla puna sine profia lege penali, ya. Jadi perbuatan ini, ya, nanti bisa lihat di video saya sebelumnya, ya, yang saya jelaskan terkait dengan sistem pemidanaan. Di situ kan sudah diuraikan juga. Jadi delik santet ini tidak bisa dikatakan suatu tindak pidana, ya. Nah makanya kemudian dilakukan kebijakan kriminalisasi diatur di dalam RUU-KHP, ya. Nah, di dalam RUU-KHP itu yang kemudian diatur di dalam pasal 252 itu tersebut, yang ayat 1 tadi, orang yang memberitahukan bahwa dia bisa, ya, santet orang untuk meninggal, ya, cacat mental macam-macam, berikan dia penyakit, nah, itu orang tersebut dapat dikenakan pidana. Nah, ini pasal ini atur 2 ayat. Ayat keduanya itu jika setiap orang sebagaimana maksud ayat 1 itu, ya, melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan, ya,
atau menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan. Nah, ini ditambah hukumannya ditambah dengan sepertiga. Ya, pidananya ditambah sepertiga. Jadi memang ada ya, ada dari perspektif ini sebenarnya ada ya. Ada di dalam masyarakat kita juga memang ada yang orang udah tahu kalau cinta ditolak ke siapa itu udah ada cerita ya, cerita ke cerita. Dan bahkan ya memang pakai ya, kita lihat di banyak sinetron itu kan yang seperti itu ya, tentang persaingan usaha apa dan sebagainya. Ya mereka kayak tukang santet ya, tukang santet untuk melakukan perbuatan ini. Nah, padahal santet ini dalam perspektif agama itu sudah ada solusinya ya, bahwa ya dengan perspektif agama kuatkan keimanan Anda, yakinkan bahwa hanya Tuhan yang mencabut nyawa, Tuhanlah yang memberikan penyakit, Tuhanlah yang memiliki kehendak atas segala apa yang terjadi pada makhluknya. Itu dalam agama sudah disampaikan. Dan apabila terkena itu ada ya, ada caranya ya di ruqyah ya. Pertama dekatkan diri kepada Tuhan dan yakinlah bahwa para santet itu tidak bisa nyantet. Atau kemudian di ruqyah ya, ruqyah. Nah, kemudian juga ada solusi-solusi lain masyarakat adalah berobat kepada orang pintar. Ya. Nah, itu perbuatan santet dalam perspektif agama. Dari perspektif adat juga demikian ya. Sebenarnya waktu penelitian saya terkait dengan hukum pidana adat di suku Jowari di Kabupaten Jayapura ya, di salah satu suku yang namanya suku Jowari. Di situ suku besarnya ada 3 subsukunya ya, ada subsuku Sow, Wari dan subsuku Tarpi ya. Ketiga subsuku ini memiliki pandangan yang berbeda dalam hal menangani kasus santet ya. Jadi kalau terjadi ada yang menggunakan ilmu hitam ya, black magic tadi, maka black magic itu ditanggapi dengan cara yang berbeda. Ini satu suku besar dengan subsukunya ada 3 ya, subsukunya ketiga subsuku ini dalam menyelesaikan kasusnya berbeda. Nah, subsuku Sow ya, jadi suku besarnya suku Jowari ini terdiri dari subsuku Sow, Wari dan Tarpi. Nah, subsuku Sow memang pernah ada satu kasus ya, ada seorang dia memang diduga keras dia tukang santet, dan kemudian mereka masyarakat ke sana dan yang bersangkutan dipukul dan sebagainya, tapi ya dia tidak luka ya, kebal dan sebagainya. Dia bahkan ya masyarakat memukulnya dan sebagainya, tapi tidak terjadi ya, maksudnya tidak ada efek ya, tidak memberikan pengaruh, dia stabil aja orangnya ya. Akhirnya kemudian keputusan adat bahwa yang bersangkutan diusir keluar kampung ya, satu keluarga, dia dan keluarganya diusir keluar dari kampungnya, dari sukunya, dan dia keluar dari sukunya. Nah, ke suku yang satunya subsuku Wari berbeda lagi. Nah, subsuku Wari itu lebih pendekatan religius. Ya, dia disampaikan bahwa kepala sukunya disampaikan bahwa ya kalau ada santet ya kita dekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Dengan kita dekatkan diri kepada Tuhan, maka santet itu tidak dapat untuk kemudian memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka harus rajin ya ke gereja untuk kemudian terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat, dalam hal ini gaib ya, terhindar dari santet. Ya, kalau santet kepada pendeta maka kemudian itu akan hilang ya. Nah, itu di subsuku Wari ya. Nah, beda dengan subsuku Tarpi ya. Nah, sana kepala suku mengatakan ya dia memiliki ilmu hitam ya, kita buku coba ilmu ya. Dia punya ilmu, ya saya juga punya ilmu. Kita siapa yang kuat ilmunya? Ya. Jadi lawan ya, dikasih ilmu gaib, lawan ilmu gaib juga. Jadi bukan lawan siapa yang kuat. Ya. Jadi dalam hukum adat ada 3 ya. Ini satu suku besar dan satu wilayah yang saling berdekatan. Ya.
Tapi dalam hal menangani santet itu pun berbeda. Ya. Jadi RUU KUHP ini sebenarnya pasal yang menurut saya itu adalah pasal yang mubazir diatur di situ, yang tidak akan efektif, pasal yang kemudian justru memberikan keresahan dalam masyarakat pasal ini. Ya. Karena di pasal 252 ini di dalam penjelasannya ayat satunya itu dijelaskan bahwa ketentuan aturan dari pasal ini adalah dimaksudkan untuk mengatasi keresahan dalam masyarakat. Keresahan masyarakat yang timbul akibat praktik ilmu hitam itu, black magic itu. Yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya ini, ya. Jadi maksud pasal itu untuk mengatasi keresahan masyarakat terhadap perbuatan black magic, tapi kemudian diakui dalam penjelasan bahwa yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktian. Ya, ini yang mengatur juga ya, yang buat pasal ini. Saya juga bingung ya, apa maksudnya dia memberikan kesulitan kepada penyidik ya untuk membuktikan. Nah, di sini akan justru bukan pasal ini bukan untuk mengatasi keresahan, justru tambah membuat keresahan ini, ya, tambah menjadikan keresahan dalam masyarakat. Karena orang yang bisa jadi tidak suka sama si A, tidak suka sama si B, ya seenaknya dia lapor si B santet ya, melakukan perbuatan santet. Padahal yang bersangkutan memang sakit karena penyakitan, tapi kemudian dilapor bahwa dia sakit karena disantet sama si B, karena dia benci sama si B. Nah, ini akan jadi perbuatan yang meresahkan ya. Jadi menurut saya sebelum disahkan ini pasti dihilangkan. Karena solusi dalam agama dan solusi dalam adat itu ada sebenarnya. Andaikan mau diatur di dalam ini supaya ini kelihatan Indonesia banget begitu, ya. Ya kembali kepada sanksi adat saja ya. Ya, karena di pasal 1 asas legalitas formil itu sudah ada lagi asas legalitas materialnya, ya. Di ayat 2-nya ya, di RUU KUHP 2019 ini. Jadi selain berlaku asas legalitas formil, berlaku asas legalitas material, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud hukum adat. Jadi kembalikan saja ke hukum adat untuk menyelesaikan proses-proses demikian. Nah, itu kalau ada ya, tapi kemudian kalau diatur seperti itu ya, menurut pandangan saya justru menimbulkan keresahan ya. Terus kemudian maksud dari pasal ini adalah mencegah secara ini untuk mengakhiri praktek main hakim sendiri terhadap tukang santet tadi ya, yang ditulis sebagai tukang. Itu kasusnya 1-2 ya, tidak terlalu banyak ya, orang yang melakukan main hakim sendiri ya, justru karena tadi takut ya. Justru main hakim sendiri justru ya sepertinya orang yang tidak terlalu yang memiliki ilmu gaib ya, sehingga kemudian dia dilakukan pengeroyokan dan sebagainya. Tapi kalau yang kuat ilmu gaibnya ya, itu muncul saja orangnya, itu orang semua udah pada takut, bubar ya. Nah di sini ya disebut ya santet di sini ya. Justru kalau ilmu santetnya kuat ya, justru orang lari ya, orang takut ya untuk mendekat. Saking takutnya orang kepada yang bersangkutan, orang menghindar ya. Nah itu ya, jadi memang untuk kasus main hakim sendiri ini agak jarang ya kasusnya sebenarnya. Perkara kasus seperti itu tidak terlalu banyak, dan itu sebenarnya bisa diselesaikan oleh penegak hukum ya. Jadi masyarakat kita juga memiliki kesadaran terhadap hal itu. Jadi pengaturan di dalam pasal tersebut jelas-jelas suatu perbuatan kriminalisasi yang tidak tepat ya, harusnya jangan diatur lagi pasal tersebut di dalam KUHP kita, karena memang di hukumnya Kode Penal Prancis ya, kemudian turun Wetboek van Strafrecht ya, punya Belanda juga tidak diatur ya. Nah, kita sekarang mau seorang Indonesia, jadi kita harus masukkan ya. Ini juga tidak pas menurut pandangan saya ya. Nah itu kuliah kita terkait dengan
pemberontakan hukum pidana yang dilakukan kebijakan kriminalisasi terhadap delik santet, ya. Black magic ini diatur di dalam KUHP, yang menurut pandangan saya adalah sesuatu kekeliruan yang akan justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat karena tidak kuat proses pembuktiannya, dan orang, ya, justru akan terjadi, ya, sebaliknya, ya, bukan dimaksud dalam undang-undang itu, justru sebaliknya menciptakan keresahan. Itu saja dari saya. Kita jumpa lagi dalam perkuliahan lain dengan pembahasan yang berbeda terkait dengan pemberontakan hukum pidana, khususnya di dalam RUKP terkait dengan RUKP 2019 ini yang lagi-lagi DPR lagi mau membahas untuk mengesahkan. Sepertinya banyak pasal yang memang harus dilakukan pengkajian lebih dalam lagi menurut pandangan saya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.